Mengapa kelelawar ini sering dikaitkan dengan penyebaran zoonosis, Prof? Ada potensi yang memang harus diwaspadai kaitannya dengan mikroba ataupun patogen yang ada di dalam kelelawar. Bisa dijelaskan nggak sih, Prof, jenis penyakit apa saja yang bisa ditularkan dari kelelawar ke manusia ini? Ada 8 patogen virus yang berpotensi, semuanya virus-virus baru, yang berpotensi bisa berbahaya bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, selamat datang di IPB Podcast bersama saya, Ayu Anugrah Lestari. Kemunculan kelelawar di sekitar pemukiman kini menjadi perhatian serius. Meski dikenal sebagai pengendali hama alami, keberadaan kelelawar ini juga membawa risiko bagi kesehatan. Salah satunya ialah zoonosis. Sejumlah kasus di berbagai wilayah menunjukkan potensi penularan penyakit seperti rabies dan nipah virus dari kelelawar ke manusia. Lalu seberapa besar sih bahaya dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Kita akan bahas lebih dalam terkait zoonosis ini bersama Guru Besar Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, Profesor Dr. Hewan Agus Setiono. Apa kabar Prof hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik Prof. Yep. Nah Prof, sekarang kan lagi ada isu nih terkait dengan zoonosis yang dari kelelawar gitu. Nah sebetulnya apa sih Prof yang dimaksud dengan zoonosis ini? Zoonosis adalah terminologi atau istilah yang digunakan suatu penyakit yang bisa ditularkan, ya, dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya, ya, secara inti atau secara umum demikian, ya, itu zoonosis, ya. Ya baik Prof. Nah kemudian mengapa kelelawar ini sering dikaitkan dengan penyebaran zoonosis, Prof? Ya, makasih, ini pertanyaan sangat menarik. Jadi artinya kelelawar itu merupakan satwa liar, satu ya. Mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa ternyata selain manfaat yang memang bisa diberikan oleh kelelawar dalam hal penyerbukan, ya, penyebaran bibit-bibit atau benih buah, ya, ke berbagai daerah sehingga kemudian itu bermanfaat bagi kehidupan, tapi ternyata ada potensi yang memang harus diwaspadai kaitannya dengan mikroba ataupun patogen yang ada di dalam kelelawar. Yang itu kalau kemudian bagi kelelawarnya sendiri tidak masalah, ya, karena kelelawarnya tetap dalam kondisi sehat, dia bisa terbang cari makan, kemudian hidup dengan komunitasnya, ya, dalam bentuk koloni. Tapi ketika berinteraksi atau berdekatan dengan masyarakat, manusia, nah ini yang harus diwaspadai, ya. Nanti kita lihat ada beberapa potensi yang memang cukup berbahaya, ya, bagi kehidupan manusia khususnya. Nah potensi-potensi tersebut salah satunya juga penyakit nih ya Prof. Nah bisa dijelaskan nggak sih Prof jenis penyakit apa saja yang bisa ditularkan dari kelelawar ke manusia ini? Kalau kita lihat dari catatan literatur yang ada, kita ingat waktu itu ada SARS, ya, Severe Acute Respiratory Syndrome, itu sekitar tahun 2002. Itu juga tengarai dimediasi oleh kelelawar, ya, virus penyebabnya. Kemudian 10 tahun kemudian sekitar tahun 2012 ada MERS, ya, Middle East Respiratory Syndrome, lagi-lagi problem pernafasan di manusia, ya. Ini penyebabnya juga ditengarai virus tentu saja yang diperantarai oleh kelelawar. Nah kemudian yang kemarin kita sama-sama, ya, sekitar 2,5 tahun, ya, betul. Lockdown itu all of the world itu COVID, ya, COVID-19. Nah itu juga meskipun memang belum ada bukti yang langsung menyatakan bahwa penyebabnya virus itu berasal dari satwa liar khususnya kelelawar ini, namun beberapa data ilmiah yang sudah dikaji oleh beberapa saintis baik itu dari Asia, Eropa maupun benua lainnya itu berasal dari kelelawar, ya, coronavirus itu. Sebelum itu juga kita ingat ada nipah, ya, nipah virus encephalitis. Nah itu kasusnya terjadi di Malaysia, menyebabkan kematian, menimbulkan kematian pada manusia lebih dari 100 orang, ya, di suatu kawasan yang disebut Nipah Village, ya, itu berdekatan dengan Riau Kepulauan, ya, kalau kita lihat secara geografinya. Itu tahun 1998. Nah kemudian di tahun sebelumnya 1994 juga ada
Hendra virus encephalitis itu di Australia, di wilayah Queensland, ya. Itu juga semua yang saya tadi sampaikan itu diperantarai adanya hadirnya kelelawar, ya. Dan masih banyak lagi ya beberapa potensi yang memang hasil penelitian kerjasama kita ya, apa namanya itu SKHB IPB University dengan Research Center for Zoonosis Control Hokkaido University yang sekarang menjadi International Research Center for Zoonosis Control. Itu kerjasama dari tahun 2009 atau 2010 awal hingga 2015 kita mendapatkan atau menghasilkan apa namanya itu publikasi ya dari tahun 2012 publikasinya hingga kemarin yang terakhir itu publish sekitar Januari 2024. Ada 8 patogen virus yang berpotensi, semuanya virus-virus baru yang berpotensi bisa berbahaya bagi manusia. Ya. Oke, ternyata lumayan banyak ya Pak. Banyak, ya masih banyak lagi tentu ya, bukan hanya itu. Ya. Baik. Ya. Nah kemudian kalau misalnya perantara kelelawar ini apakah semua kelelawar kah Prof? Atau misalnya memang ada spesies khusus gitu yang menjadi perantara penyakit-penyakit tersebut? Kalau kita apa nama itu bagi ya terkait dengan klasifikasi kelelawar, itu setidaknya memang apa namanya secara umum publik mengetahui bahwa ada kelelawar pemangsa atau pemakan serangga yang disebut insect bats ya. Lalu yang kedua adalah kelelawar buah atau fruit bat ya. Meskipun kemudian spesiesnya banyak ya macam-macam, saya juga tidak hafal ya. Spesies kelelawar yang pemakan buah itu ada berapa, yang pemakan serangga juga, tapi penggolongan komoditi atau pakan yang dikonsumsi pemakan serangga dan pemakan buah ini berbeda. Dari habitatnya juga berbeda. Yang insect bats itu hidupnya di dalam cave, di dalam gua. Ya. Nah, ini berbahaya karena sudah didapatkan bukti di Amerika Latin ya, di Brasil dan sekitarnya itu kasus rabies. Nah, itu diperantarai oleh virus yang ada di kelelawar pemakan insek ya atau serangga. Nah, kelelawar yang satunya jenis kelelawar pemakan buah ini kita dapatkan banyak virus ya. Studi yang kemarin itu dilakukan oleh SKHB University kerjasama dengan Jepang ya dalam satu proyek SATRAPS ya. Itu mendapati satu virus yang diduga grupnya dengan rabies ya di wilayah Garut ya, Lissa virus. Oke, nah kemudian kalau misalnya untuk penyebarannya nih Prof ke manusia, apakah memang harus ada kontak langsung yang antara manusia dan kelelawarnya atau bisa melalui udara atau bagaimana Prof? Ya. Atau bisa semuanya gitu? Baik, ini juga isu yang menarik dan memang mungkin publik supaya paham, tahu ya. Jadi memang media penyebar dari patogen penyebab penyakit ini banyak ya, bisa langsung dan tidak langsung ya. Artinya kalau tidak langsung itu berarti dia akan ada di wilayah lain yang tidak langsung kontak dengan manusia. Nah yang langsung itu misalnya berkenaan dengan pangan. Ketika kemudian masyarakat mengkonsumsi makanan atau pangan yang berasal dari satwa, khususnya satwa liar ini, sementara di dalam pangan itu mengandung potensi bahaya. Ya, katakan ya berbagai macam mikroba, bisa bakteri, bisa virus, jamur dan sebagainya yang kita nggak tahu. Kemudian kedua aerosol lewat udara, ya. Nah ini yang mungkin tidak mudah kita mengontrolnya karena kita nggak tahu ya lingkungan mungkin sekitar rumah atau lingkungan tempat kita beraktivitas bersih apa tidak, gitu ya, dari potensi bahaya kontaminan. Ya, kontaminan dari patogen yang berbahaya yang sumbernya asalnya dari katakan kelelawar. Ya gitu. Aerosol, kemudian dari pangan, ya kemudian juga bisa lagi tadi kontak ya, kontak langsung atau tidak langsung. Kalau kontak langsung misalnya masyarakat sekarang yang juga kita lihat di beberapa kota besar ya, kecenderungan masyarakat khususnya kaum muda ini hobis terhadap satwa-satwa. Satwa mungkin kalau dikatakan adalah masih golongannya satwa liar atau yang satwa tertentu yang sudah masuk domestikasi tapi sebetulnya masih berbahaya ya. Nah ini yang perlu dicermati.
kita khawatir ya mungkin masyarakat sekelompok itu yang belum paham. Sekilas hewannya sehat ya. Masuk ke dalam lingkungan rumah ya, dikasih makan, bahkan ada yang dipeliharanya sejak kecil ya. Semenjak kecil sehingga baik-baik saja kok hewannya gitu ya. Dan memang secara klinis tidak ada masalah satwanya itu. Nah, tapi ada potensi atau bahaya mikroba itu yang adanya kita menyebutnya adalah tropisma ya. Nis dari mikroba itu yang ada di dalam tubuh hewan itu, satwa itu, dia tidak berbahaya bagi satwanya, tapi ketika kemudian berdekatan atau berinteraksi dengan lingkungan di mana di situ ada manusia, dia bisa spill over, bisa loncat ke manusia. Nah, bagi manusia masalah, ya, menjadi sakit dan sebagainya. Ini yang harus diwaspadai. Sehingga para pencinta satwa memang perlu hati-hati ya. Kita memang respect tentu saja bahwa satwa itu patut disayangi, ya, bahkan kemudian ya tidak boleh dimusuhi ya. Cuman harus hati-hati karena memang ada potensi yang khawatirnya belum disadari gitu. Harus aware juga ya, Prof. Betul. Kalau misalnya untuk gejala awal nih, Prof, semisal misalnya ada terjadi penyebaran, itu mungkin yang bisa dikenali oleh masyarakat, yang bisa jadi karena salah satunya itu penyebaran zoonosis juga, itu seperti apa, Prof, gejala klinis di manusianya? Nah, ini yang sangat penting, ya. Gejala yang ada atau yang bisa ditemukan ketika katakan seseorang itu sebetulnya sudah terpapar ya oleh patogen, itu sangat-sangat beragam dan bervariasi. Ya, mulai yang disebut asimptomatis yang tidak ada simptom, tidak ada gejalanya, sampai yang sudah gejalanya cukup serius. Ya, katakan yang tidak spesifik atau asimptomatis ya, itu disebutnya flu-like symptom. Jadi seperti orang kalau kena flu itu seperti apa sih awal-awalnya ya? Paling kan ngilu, persendian ya, otot-otot juga pegel-pegel. Nah, barangkali seseorang itu berpikir, oh iya kemarin-kemarin habis bekerja keras ya, fisik sehingga memang capek. Nggak terpikir kalau sebetulnya ada katakan tadi patogen yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Tapi yang dirasakan atau yang difikirkan rasa yang tidak nyaman ini akibat kerja keras. Sehingga tidak terfikirkan bahwa sudah ada patogen yang masuk. Itu ringan. Kemudian kelihatan seperti mau flu ya. Nah, kalau flu kan tentu minum obat untuk penanganan flu, istirahat cukup, makan cukup bergizi, selesai. Ini nggak selesai. Kenapa kok masih pegel-pegel? Nah, itu ringan-ringan ya. Jadi non-spesifik. Asimptomatis tadi itu mengarah ke non-spesifik. Kemudian sampai yang parah. Ya, yang parah apa? Ensefalitis. Ya, kasus contoh yang di Nipah itu maupun yang di Australia itu menyebabkan radang otak. Nah, kalau sudah radang di otak, fatal, ya, fatal menyebabkan kematian. Nah, ini serius sebetulnya ya. Kalau dilihat dari risiko yang akan ditanggung oleh masyarakat ketika kemudian terpapar oleh patogen, khususnya virus ya, yang ada di satwa liar kelelawar. Nah, Prof, nih saya penasaran juga nih, umumnya penyakit-penyakit yang disebabkan karena terpapar dari kelelawar ini tuh akut atau kronis sih, Prof? Jadi maksudnya biar masyarakat juga lebih aware lagi gitu, Prof. Betul ya. Makasih. Jadi penyakit memang ada dua ya. Dari sisi durasi yang disebut akut itu adalah yang memang dalam waktu singkat dia bisa kita lihat gejala klinisnya ya. Itu itu akut. Kemudian sebaliknya adalah kronik yang setelah nampak gejala klinis dalam kondisi yang sudah lanjut. Ya tadi hubungannya dengan kalau akut seringnya nggak nampak. Jadi seperti nggak kelihatan kalau misalnya seseorang itu sebetulnya dia sudah dalam proses akut ya, infeksi. Tapi kemudian karena memang fenomena yang akut itu seringnya adalah asimptomatis, nggak kelihatan. Jadi yang hanya dirasakan mungkin tadi ya, seperti halnya orang seperti mau kena flu itu. Nah sebenarnya flu sendiri juga virus kan, ya corona itu sebetulnya, cuman strain yang lain ya. Nah itu akut. Nah yang kronik itu nanti berkelanjutan yang justru dikhawatirkan kalau ada komorbid. Ada penyakit lain yang memang diderita oleh seseorang, sementara virus atau patogen dari kelelawar juga masuk. Jadi semakin kompleks kan. Nah kronik. Nah kronik ini ekspresinya itu macam-macam tadi, bisa ensefalitis,
bahkan bisa juga menyebabkan radang kronik pada jantung, ya. Karena banyak ya patogen yang ada di dalam satwa liar ini ya, macam-macam ya, termasuk tadi tidak hanya coronavirus. Kita dapatkan riset itu dari tahun 2000 yang publikasi tadi ya, dari 2012 sampai 2024, 8 virus itu ada, mulai dari paramyxovirus, papillomavirus, poliomavirus, alpha herpes virus, coronavirus ya, kemudian ortovirus dan mamalia ortovirus, ada 8 ya. Saya tidak hafal semuanya secara berurutan, tapi virus-virus yang kita dapatkan sebenarnya virus yang tidak asing, yang selama ini kita juga sudah Beriringan ya. hanya karena itu adalah baru, sehingga ini ada potensi yang kita nggak tahu nanti. Kemarin kita corona, nanti apa lagi ya dari virus-virus yang ada, dan itu belum menyebabkan masalah ya. Bukan berarti tidak bisa, boleh jadi kalau kita lengah ya. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak Prof penjelasannya nih. Kemudian untuk ini Prof, antara pencegahan dan juga pengobatan, mungkin ini pencegahan yang bisa dilakukan ya untuk masyarakat yang memang masih belum terpapar tentunya gitu. Tapi bagaimana cara pengobatannya atau tindakan yang harus dilakukan jika misalnya masyarakat ini sudah mulai merasakan penyakit yang terpapar oleh kelelawar ini, Prof? Pencegahan ya. Ya, Jadi boleh. pencegahan itu atau preventif. Sebetulnya kalau kita berbicara khususnya kita batasi patogennya virus, tentu kalau memang sudah ada vaksin, virus itu vaksin ya. Namun kita tidak tahu vaksin apa karena virusnya demikian banyak. Oleh karena itu yang paling utama kalau kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin adalah satu, tetap menjaga kebersihan. Betul. Seandainya ada virus, ada kelelawar yang bersarang ya, bertengger di atap-atap rumah kita ya, atau berdekatan ada pohon yang dijadikan tempat hidupnya kelelawar. Nah itu yang perlu kita waspadai. Betul. Ya, jadi kita harus selalu satu kebersihan, kemudian tentu desinfeksi ya, karena kebersihan saja kita bersihkan, besok pagi kita lihat ada kotoran lagi. Dan ingat itu tidak hanya kotoran berupa feses atau BAB-nya dari itu, tapi juga ada urin. Bahkan juga ada air liur. Nah, ini yang harus kalau kemudian dia sudah mencemari lingkungan, itu yang kita waspadai. Makanya kebersihan nomor 1. Nah, bagi manusianya sendiri mungkin suportif ya. Selain kemudian lingkungan bersih, harus selalu kondisinya prima ya. Mungkin mengkonsumsi pangan yang berkualitas ya. Dengan buah untuk mensupport ya, vitamin dan sebagainya, supaya daya tahannya kuat menghadapi lingkungan yang kalau seandainya ada kelelawar itu di lingkungan kita. Kemudian untuk pengobatannya nih Prof. Pengobatan, nah, yang sudah terpapar ya, gitu. Kalau pengobatan sebetulnya kalau memang positif ya, justru yang nomor 1 itu sebetulnya sebelum pengobatan itu adalah konfirmasi atau ketepatan diagnosa. Iya, itu dia. Ya, kalau diagnosanya kita sudah ketahuan, baru obat diberikan. Nah, kembali lagi kalau seandainya adalah ini virus penyebabnya terdiagnosa, katakanlah dengan metode yang standar di laboratorium, oh ternyata virus A atau virus B, dan itu belum ada vaksinnya. Nah, berarti hanya memperkuat daya tahan. Bagaimana kemudian tidak semakin parah. Jadi kalau untuk virus yang sifatnya luas ini memang belum ada obatnya ya. Selain pencegahan, kalau memang sudah ada vaksinnya. Nah, obat-obat yang diberikan itu memang ya ada untuk virus, tapi terbatas dan mungkin harganya ya. Beberapa obat seperti kemarin kita tahu ya, yang COVID-19 itu ada beberapa golongan obat, tapi rasanya tidak mudah untuk mendapatkan obat itu juga. Tapi sebelum itu tentu adalah ketepatan diagnosa dulu. Ya, ingat bahwa untuk virus secara umum memang efektif pencegahan dengan vaksin kalau sudah ada vaksin. Obat boleh dikatakan belum ada. Kalau ada pun terbatas sekali. Mungkin begitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Mungkin yang paling harus di-highlight itu pencegahannya ya Prof. Dan juga bagaimana diri kita ini untuk tetap prima kesehatannya gitu. Betul sekali. Terima kasih banyak Prof. sudah berkenan untuk sharing kepada Sobat IPB terkait dengan zoonosis ini. Dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan meningkatkan juga literasi Sobat IPB semua terkait dengan zoonosis. Nah Sobat IPB,
berakhir sudah IPB Podcast kali ini. Saya Ayan Galestari dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di IPB Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.